Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarram pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, Sahibul Fadilah Ki Haji Muhammad Zuhri Zaini, Al-Mukarram Kepala Pesantren Nurul Jadid Ki Haji Abdul Hamid Wahid, Al-Mukarramah Mudir Ma'had Ali Nurul Jadid Nyai Hajjah Latifah Wafi, seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Jadid yang saya hormati, Bapak dari Kemenak baik wilayah maupun Kabupaten Purbalingga, Dewan Guru, asatidz, seluruh santri Ma'had Ali Nurul Jadid, para wisudawan dan wisudawati yang saya hormati. Saya pikir saya cukup diberi peran sebagai orang yang bertanya kepada yang dinyatakan sebagai wisudawan terbaik tadi itu. Tapi ternyata masih diberi beban yang lain ini. Para Bapak Ibu sekalian, saya sebagai salah seorang pimpinan Ma'had Ali Situbondo, sebagai Ma'had Ali tertua di Indonesia, ingin berbicara sedikit tentang cikal bakal berdirinya Ma'had Ali di Indonesia. Kira-kira akhir tahun 80-an atau awal tahun 90-an, ada rombongan kiai-kiai dari Jawa dan Madura menghadap kepada almarhum al-maufudlahu Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Yang mereka sampaikan kepada almarhum adalah keluhan dan keprihatinan mereka melihat semakin merosotnya kualitas lulusan dan alumni pondok pesantren yang ada di Indonesia ini. Mereka mengusulkan kepada Kiai As'ad bagaimana seandainya kita mendirikan lembaga baru yang khusus mengajarkan kutubus salaf, mereka sebut seperti itu. Dan ternyata usulan mereka mendapatkan respon positif dari Kiai As'ad. Tindak lanjutnya adalah bahwa Kiai As'ad mengadakan halqah nasional. Kenapa disebut nasional? Karena yang hadir dari berbagai penjuru Indonesia, termasuk yang hadir adalah Syekh Hasan Ad-Dari dari Medan itu. Mengadakan halqah bukan hanya satu kali, akan tetapi beberapa kali. Halqah yang diadakan berkali-kali itu akhirnya memutuskan tentang pentingnya mendirikan lembaga baru sebagaimana diusulkan oleh kiai-kiai Madura dan Jawa, ya kan? Belum ada namanya. Dalam waktu yang hampir bersamaan, Robito Ma'ahid Islamiyah yang pada saat itu di bawah pimpinan almarhum Kiai Abdul Wahid Zaini mengadakan halqah di Watu Congol, Jawa Tengah. Yang dibicarakan adalah tentang Ma'had Ali, sudah menyebut nama, ya kan?
tentang pentingnya NU mendirikan Ma'had Ali. Akhirnya Ma'had Ali sebagai nama diadopsi oleh Sukorejo, ya kan? Sukorejo adalah substansinya, Ma'had Ali adalah namanya. Maka berdirilah Ma'had Ali yang pertama, yakni Ma'had Ali Situbondo, tepatnya di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Sekarang ini sudah berkembang beberapa Ma'had Ali di seluruh Indonesia dengan berbagai konsentrasi. Ma'had Ali Situbondo sebagai Ma'had Ali yang pertama memilih fikih dan usul fikih sebagai konsentrasinya. Apa alasannya kok fikih yang diambil? Alasannya dua. Yang pertama ada wasiat langsung dari Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari kepada Ki As'ad ketika beliau pamit pulang untuk berhenti. Pesannya sangat singkat, ya diperbanyak melahirkan orang-orang ahli fikih, itu pesannya. Alasan yang kedua adalah dapat inspirasi dari apa yang disampaikan oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali di dalam muqaddimahnya Al-Mustasfa min Ilmil Usul, di mana beliau membagi ilmu secara umum itu ada 3. Yang pertama adalah ilmun akliyun mahdun, ilmu yang akli ansih, ya, seperti matematika, fisika, dan seterusnya. Yang kedua adalah ilmu yang nakliyun mahdun, yang dijadikan contoh seperti tafsir dan hadis. Sudah barang tentu yang dimaksud adalah tafsir bil ma'thur dan hadis riwayah. Karena kalau hadis tafsir bil ma'kul dan hadis dirayah memerlukan penalaran. Yang ketiga adalah ilmu yang merupakan perpaduan antara akal dan nakal. Beliau mengatakan ilmun izdawaja fihi an-naqlu was-sam'u wastahaba fihi ar-ra'yu wasyar'u. Perpaduan antara ilmu-ilmu akliyat dan ilmu-ilmu nakliyat yang beliau sebut contohnya adalah fikih dan usul fikih. Untuk menguasai fikih tidak cukup hanya menguasai Al-Quran dan hadis, akan tetapi memerlukan kecerdasan intelektual, memerlukan metodologi dan seterusnya. Itu salah satu alasan kenapa Ma'had Ali yang pertama di Situbondo memilih konsentrasi itu. Di Situbondo kita sebut sebagai lembaga kader ahli fikih. Bukan lembaga ahli fikih, akan tetapi lembaga kader ahli fikih. Lembaga kader ahli fikih bukan lembaga ahli fikih. Karena kita tidak punya mimpi bahwa begitu keluar mereka langsung jadi ahli fikih, tidak mungkin itu. Karena untuk menjadi ahli fikih yang sesungguhnya memerlukan proses yang cukup panjang dan pengalaman. Terkecuali bagi manusia-manusia mumtaz seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan lain-lain, mereka adalah manusia-manusia luar biasa. Manusia-manusia yang masih standar seperti kita untuk menjadi ahli fikih memerlukan waktu yang sangat panjang. Apalagi kalau yang diinginkan adalah faqih yang sesungguhnya, ahli fikih yang sesungguhnya. Karena faqih dengan pengertian yang sesungguhnya itu adalah identik dengan mujtahid. Faqih itu mujtahid, mujtahid itu adalah faqih, ya kan? Artinya faqih dan mujtahid ini memiliki mafhum yang berbeda, akan tetapi memiliki masodak yang sama. Dikatakan mafhumnya berbeda karena berasal dari akar kata yang berbeda. Ya. Mujtahid dari ijtihad, faqih dari fikih, akan tetapi ujung-ujungnya muaranya sama. Itu namanya masodaknya. Para hadirin hadirat sekalian,
Dulu pada awal Ma'had Ali dibuka di Situbondo, ada seorang dosen atau syekh mengatakan bahwa yang kita inginkan dari Ma'had Ali ini bukanlah orang yang hafal Fathul Wahab, bukanlah mereka yang hafal Fathul Mu'in, bukanlah mereka yang hafal Majmu', yang setiap ada pertanyaan langsung dijawab secara instan. Bukan itu yang kita inginkan. Akan tetapi yang kita inginkan adalah orang yang ketika ada persoalan masih memerlukan renungan cukup panjang. Cukup panjang. Yang kita inginkan adalah orang seperti Imam Malik, yang seringkali ketika ditanya seringkali lebih banyak mauqufnya daripada menjawab langsung. Dalam sejarah disebutkan bahwa pernah ada rombongan dari Maroko ingin suan kepada Ma'had Imam Malik yang ada di Madinah. Perjalanan antara Maroko dan Madinah pada saat itu, berhubung belum ada pesawat, ya kan, itu ditempuh selama setengah tahun, 6 bulan, ya kan. Mereka membawa 10 masalah yang tidak bisa diselesaikan di negeri mereka sendiri. Harapan mereka bagaimana ini bisa dijawab oleh Imam Malik. 40 masalah, ya kan. Ternyata yang dijawab oleh Imam Malik hanya 4. Sementara yang 36 itu beliau menjawab, la adri, saya tak tahu. Tak tahu. Berarti Imam Malik kalah dengan ustadz-ustadz di TV. Kok dikatakan kalah? Karena setiap ada persoalan langsung secara spontan dijawab. Itu kalah, ya. Imam Malik kalah dengan ustadz-ustadz yang ada di TV. Para hadirin sekalian, ada persoalan memang, karena fikih definisinya adalah al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyati dan seterusnya. Ilmu itu, fikih itu adalah mengetahui hukum-hukum syar'i dan seterusnya. Kalau definisinya fikih seperti itu, berarti definisinya fakih adalah al-alimu bil ahkami syar'iyyah. Orang-orang yang alim, yang sangat tahu tentang hukum-hukum syar'i. Al-ahkam asy-syar'iyyah ditafsiri jami'al ahkam, yang mengetahui seluruh hukum-hukum. Tapi ternyata Imam Malik yang faqih itu kok tidak seluruh hukum dia bisa menjawab. Kan tidak benar definisi itu. Jawabannya adalah yang dimaksud alim di situ adalah al-mutahayyi lil ilmi. Alim itu ada 2, alim bil quwwah, ada alim bil fi'li. Ada orang yang tahu secara real, ada orang yang tahu secara potensial. Yang dimaksud alim adalah punya kapasitas untuk tahu, meskipun harus menalar lebih dulu, ya kan? Nalar lebih dulu. Para bapak sekalian, ada persoalan. Saya punya istilah, fikih itu apa? Fikih itu adalah samaratul amal. Usul fikih adalah manhajul amal. Sedangkan ijtihad definisinya sudah kita ketahui adalah dzadikal amal. Fikih adalah produk kerja, samaratul ijtihad, buah ijtihad, hasil ijtihad. Untuk melakukan ijtihad diperlukan sebuah metode. Metode yang membahas tentang ijtihad berada di dalam kitab-kitab yang disebut dengan ilmu usul fikih. Oleh karena itu saya sebut usul fikih adalah sebagai manhajul amal. Fikih adalah samaratul amal, usul fikih adalah manhajul amal, sedangkan ijtihad adalah dzadikal amal, adalah pekerjaan itu sendiri. Adalah pekerjaan itu sendiri. Tak perlu banyak-banyak karena waktunya terlalu siang ini.
Para hadirin sekalian, ada yang mempersoalkan kenapa definisinya fikih kok al-ilmu bil ahkam bukan ma'rifatul ahkam. Apa sih sesungguhnya perbedaan ilmu dan ma'rifah? Apa perbedaan antara ilmu dan ma'rifat? Jawabannya ma'rifat itu adalah tasawur, sedangkan ilmu itu adalah tasdik. Tasawur adalah idraku mufradin, persepsi tentang sesuatu yang sifatnya tunggal. Kalau orang mengatakan Muhammad, tergambar di dalam pikiran tentang siapa itu Muhammad, itu kan namanya tasawur. Dikatakan araftu Zaidan, saya tahu Zaid, itu kan tasawur namanya. Sedangkan ilmu itu adalah tasdik. Ada perbedaan antara araftu Zaidan dan alimtullaha aliman. Saya yakin Allah Ta'ala itu alim juga. Alimtu Allah qadiran. Itu kan tasdik namanya. Tasdik itu perbedaan antara ma'rifat dan ilmu. Ada pembahasan yang berkaitan dengan nahwu. Bagaimana dengan ru'ya? Ru'ya di dalam nahwu itu ada dua. Ada ru'ya basariyah, ada ru'ya ilmiyah. Ru'ya basariyah itu maf'ulnya satu, ru'ya ilmiyah maf'ulnya dua. Ra'aitu Zaidan itu ru'ya basariyah kan, saya melihat Zaid. Kalau ru'ya ilmiyah maf'ulnya dua, ra'aitullaha qadiran. Saya yakin Allah Maha Kuasa. Yakin. Lalu kita kembali dengan ru'ya yang ada di dalam hadis, sumu di ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal. Ru'ya dalam hadis itu apakah ru'ya basariyah ataukah ru'ya ilmiyah? Berhubung maf'ulnya hanya satu, jelas itu basariyah, ya kan? Jelas itu basariyah, bukan ru'ya ilmiyah. Dengan demikian, maka benar apa yang dikatakan ulama bahwa pedoman kita dalam menentukan awal Ramadan itu bukan hisab yang disebut sebagai ru'ya ilmiyah, akan tetapi ru'ya basariyah. Cukup berdasarkan nahwu saja cukup sudah. Memang terjadi tarik-menarik antara hisab dan ru'ya. Akan tetapi akhirnya ada jalan tengah. Jalan tengahnya adalah bahwa al-hisabu hujjatun fin nafyi la fil isbat. Bahwa hisab itu menjadi hujjah untuk menyatakan tidak, akan tetapi bukan menjadi hujjah untuk menyatakan iya. Bisa saja orang-orang mengatakan bahwa tak mungkin pada hari ini adalah sebagai awal Ramadan dengan argumentasi bahwa ahli hisab seluruhnya mengatakan ru'ya itu mustahil. Maka berdasarkan hisab dinyatakan mesti hari ini tak mungkin ditetapkan sebagai awal Ramadan. Itu namanya hujjatun fin nafi la fil isbat. Para hadirin sekalian, saya menyinggung apa yang disampaikan wisudawan terbaik tadi itu, yang membahas tentang ilmu-ilmu keislaman. Secara garis besar, ilmu keislaman itu ada tiga. Pertama adalah ilmu akidah, yang kedua adalah ilmu akhlak tasawuf, yang ketiga adalah ilmu syariah. Ya kan? Saya cukup membahas tentang syariah. Syariah itu memiliki dua pengertian, pengertian luas dan pengertian sempit. Syariah dalam pengertian luas itu identik dengan ad-din, agama. Kalau dikatakan syariat Islam berarti dinul Islam. Ya. Sedangkan syariat dalam pengertian sempit adalah bagian daripada Islam.
yaitu al-ahkam al-amaliyah, aturan-aturan praktis yang mengatur perilaku dan tingkah laku manusia, baik dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala maupun hubungan antar sesama. Itu namanya syariah dalam pengertian sempit. Syariah dalam pengertian sempit mengingat dasar-dasar dan dalil-dalilnya ada dua. Ada yang sawabit, ada yang mutawayyirat. Ada syariah yang harga mati, tak mungkin berubah kapanpun saja dan dimanapun saja. Dan ada yang mutawayyirat, artinya punya potensi untuk berubah. Mutawayyir itu tidak harus berubah, tapi punya potensi untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi. Syariah bagian yang kedua itulah yang kemudian disebut fikih. Yang kemudian disebut fikih yang sifatnya adalah dhanni. Dipertanyakan definisi fikih kok al-ilmu, padahal fikih itu sifatnya dhanni, ya kan? Ilmu itu apa? Ilmu itu adalah al-hukmu al-jazimu alladzi la yaqbalu at-taghayyur. Itu ilmu namanya. Ilmu itu adalah ketetapan hati yang tak mungkin berubah. Seperti keyakinan bahwa dua lebih banyak dari satu, itu ilmu itu. Siapapun yang bilang tidak demikian, kita tak percaya, itu ilmu namanya. Bahwa 1 tambah 1 itu 2, kita yakin, saya yakin-yakinnya itu namanya ilmu. Dengan istilah lain qat'i. Tapi kenapa fikih definisinya ke al-ilmu, padahal fikih itu dhanni? Kenapa dhanni? Karena dalil-dalilnya bersifat dhanni. Karena fikih itu sebagian tidak memiliki acuan langsung dari nas, atau memiliki acuan akan tetapi tidak sepenuhnya qat'i. Fikih itu lebih banyak yang tak punya acuan nas secara langsung. Jangan dibuang secara langsungnya ini ya. Karena setiap aturan, setiap hukum tidak berhak untuk disebut fikih Islam kalau tidak punya bernasab, tidak punya afiliasi kepada nas Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Sekali lagi, setiap aturan, setiap hukum, setiap ketentuan tidak berhak untuk disebut hukum Islam, fikih Islam atau hukum syar'i terkecuali punya nasab dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik nasabnya langsung maupun tidak langsung. Baik nasab jauh maupun nasabnya dekat. Kadang-kadang nasabnya jauh kan? Jauh. Ada kalanya langsung, ada kalanya tidak langsung. Yang tidak langsung itu maksudnya apa? Tidak langsung itu artinya melalui dalil-dalil sekunder, ya kan? Nasabnya aturan ini dengan Al-Quran dan As-Sunnah tidak langsung, akan tetapi melalui dalil-dalil sekunder. Karena Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah sebagai dalil primer. Banyak dalil-dalil lain yang diakui oleh Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dalil. Untuk mengatakan itu dalil harus ada pengakuan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Termasuk yang diakui adalah ijma, termasuk yang diakui adalah qiyas. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, innal ahkama la tu'khadhu illa min nassin aw hamlin ala nassin. Ini kaidahnya Imam Syafi'i, bahwa aturan-aturan hukum itu tak bisa diambil kecuali dari nas Al-Quran dan hadis, atau hamlin ala nassin, penggabungan terhadap nas. Para ulama yang datang sesudahnya berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud hamlin ala nassin itu. Ada yang mengatakan yang dimaksud ya qiyas itu, hamlin ala nassin. Makanya definisinya qiyas hamlu ma'lumin ala ma'lumin dan seterusnya.
Akan tetapi ternyata kias itu ada dua, ada kias juz'i, ada kias kulli, ya kan. Kias juz'i adalah kias sebagaimana selama ini kita tahu, didefinisikan di dalam kitab-kitab usul fikih, itu kias juz'i namanya. Seperti mengkiaskan bir dengan khamar, itu kan kias juz'i namanya. Mengiaskan kasus tertentu dengan kasus tertentu yang sudah ada nasnya. Tapi ada juga kias kulli. Mengiaskan suatu persoalan bukan dengan kasus tertentu yang ada di nasnya, akan tetapi mengiaskannya dengan prinsip-prinsip yang dibangun berdasarkan adillah mutafarriqah, berdasarkan dalil-dalil yang bertebaran di sana sini. Karena para ulama zaman dulu rajin melakukan penelitian. Dari hasil penelitian mereka menyimpulkan bahwa di balik nususus syariah ada maqasidus syariah. Di balik aturan-aturan syariah ada tujuan yang hendak dimaksud, yang hendak dituju, yang kemudian dikenal dengan maqasidus syariah itu. Seperti aturan lalu lintas, itu hukum syar'i apa bukan itu? Aturan lalu lintas itu. Kalau ada lampu merah harus berhenti, apa syar'i apa bukan itu? Kira-kira aturan itu dasarnya apa itu? Seandainya yang membuat itu para ulama, itu jelas sangat syar'i. Karena acuannya adalah hifdzun nafsi dan hifdzul mal dan hifdzu yang lain kan. Untuk apa aturan itu dibuat? Kan dalam rangka melindungi jiwa manusia kan. Dalam rangka melindungi harta manusia dan sebagainya. Akan tetapi para polisi yang membuat aturan seperti itu kan tidak membayangkan bahwa itu menjadi tujuan syariat, kan tidak. Dulu ada pembahasan bagaimana kalau ada aturan-aturan atau hukum positif yang hanya berdasarkan akal sehat, ya kan? Akan tetapi sangat selaras dan sesuai dengan hukum syariat. Apakah bisa diklaim sebagai syariat itu sendiri? Ya kan? Terjadi perdebatan, ternyata akhirnya jadi dua kelompok. Ada yang mengatakan bisa aturan-aturan atau hukum-hukum positif yang sesuai dengan hukum syariat bisa dianggap sebagai syariat itu sendiri. Ada yang mengatakan tidak karena memiliki perumusan yang berbeda, ya kan. Yang satu berdasarkan akal sehat saja, yang satu menggunakan akal sehat dengan acuan Al-Quran dan As-Sunnah, ya kan. Mungkin itu yang bisa disampaikan karena saya punya janji di Purbalingga. Saya kira saya punya bagian pertama nanti. Tadi ternyata paling akhir ya. Kalau kurang nanti diundang lagi saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.